warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alfian de Lamosu SPD. Saya mahasiswa PPG Universitas Negeri Manado, kategori 1 angkatan 3, prodi sejarah tahun 2023, akan melaksanakan PPL aksi 1 pada tanggal 12 Desember 2023. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua. Pertama, pada hari ini kita berjumpa dalam proses pembelajaran materi tentang proses masuknya pengaruh agama dan budaya Hindu dan Buddha di Indonesia. Sebelum itu, untuk memulai aktivitas pada siang hari ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan instansi SMK Negeri 1 Botumoito telah berkenan untuk hadir pada kesempatan ini sebagai observer pada ujian PPL aksi 1. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Kemudian untuk teman sejawat Ibu Warin dan Ibu Sri sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini, saya ucapkan terima kasih. Dan terutama untuk adik-adik sekalian, terima kasih yang tak terhingga, karena pada hari ini kita sempat bertemu atau berkumpul di tempat ini untuk mengkaji satu permasalahan tentang materi sejarah sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya, mengawali pembelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai kegiatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, saya absen dulu ya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Berapa orang atau kelas, berapa orang yang tidak hadir? 1 orang tidak hadir, Pak. Keterangannya sakit. Oke, berarti 1 orang yang tidak hadir ya? Ya. Oke, semoga yang tidak hadir cepat sembuh. Oke. Kita akan lanjutkan pembelajaran pada siang hari ini. Kita masuk pada sesi selanjutnya untuk saya minta untuk adik-adik sekalian untuk berdiri. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Bisa berharap semua bisa menyanyi ya? Dua kali ya. Lagu nasional, tujuannya adalah untuk membangkitkan rasa nasionalisme yang ada dalam diri kita. Dari materi yang sudah sampaikan tadi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha Indonesia, maka dari materi itu
tujuan pembelajaran yang diharapkan dari seluruh siswa. Yang pertama, melalui model pembelajaran problem basic learning, diharapkan peserta didik mampu menganalisis proses masuknya pengaruh agama Hindu Buddha ke Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan terbentuknya jaringan awal perdagangan Indonesia. Ini yang menjadi tujuan pembelajaran. Nah, diharapkan ketika Anda sudah mendengar apa yang sudah diharapkan untuk Anda, maka pada proses pembelajaran hari ini saya mengharapkan perhatiannya dan kerjasamanya. Karena sebentar kita akan bentuk namanya kelompok untuk diskusi. Nah, sebentar nanti saya sangat mengharapkan kalau seandainya dalam proses pembelajaran nanti ada sesuatu yang tidak senangi dari teman sebelah tempat duduknya, maka tolong kita harus berbesar hati karena itu harus diantisipasi untuk menjaga supaya tidak terjadi yang namanya perundungan dalam proses pembelajaran. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya saya akan bagi kelompok. Untuk kelompok ini saya minta kita semua berhitung ya. Jadi berhitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang hitungan 1 berarti dia kelompok 1. Hitungannya 2 berarti dia kelompok 2 dan seterusnya. Bisa dipahami itu? Ya. Oke, sekarang kita akan mulai berhitung. Mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2. Oke, jadi satu orang lagi jadi di luar ya. Kalian jangan lupa. Nah, berapa orang yang hadir tadi? 1 orang ya. Jadi mari jangan lupa. Oke, yang hitungan 1 silakan berdiri. Oke, silakan berkumpul di sini. Oke, hitungan 2 silakan berkumpul di sini. Hitungan 2. Hitungan 3 berkumpul di arah sana. Hitungan 3. Yang hitungan 4 berkumpul di bagian sana. Cepat. Oke, sekarang diatur tempat duduknya. Silakan diatur tempat duduknya. Ini kursi tinggal diarahkan keluar, mejanya dirapatkan. Oke, silakan. Ini kelompok 1. Yang 1 ya, langsung diatur. Ini kelompok 2, langsung diatur. Yang keempat dirapatkan, kemudian kursi. Itu juga seperti itu. Ya. Itu juga seperti itu. Untuk beberapa jadi sini nama kelompoknya. Jadi kelompok berapa? 1. Ini siapa ketua, kemudian nanti moderator siapa? Kelompok 3. Ketuanya tolong diisi. Diisi ya. Untuk kelompok 4 diisi siapa ketua, moderator, ini persiapan pembicara. Sebentar saya akan putarkan sebuah video. Slide sudah tadi dengan video pembelajaran ya. Anda ke sana setiap kelompok menganalisis, menyaksikan video itu, kemudian Anda mulai menganalisis sesuai kelompok Anda. Untuk kelompok 1 dia tugasnya menganalisis materi tentang teori ksatria. Kemudian kelompok 2
tugasnya menganalisis terkait materi teori Brahmana. Teori Brahmana. Kelompok 3 dia tugasnya mengkaji, menganalisis sebentar sudah ditampilkan teori Waisa. Dan kelompok 4 Anda punya tugas itu untuk mengkaji materi tentang teori arus balik. Sebentar kita akan ketika tampil materi yang balik baru nanti ke situ. Ternyata arus balik seperti ini, Nah, satu hal yang Anda perhatikan dalam proses pembelajaran ini terkait materi, Anda harus mengetahui di situ apa ketika kita belajar tentang agama Hindu. Ya. Ketika kita untuk belajar agama Buddha. Nah, oleh itu ketika mendengar nama Hindu, kira-kira satu kata dari kelompok ini, ketika kelompok ini dengar nama Hindu, apa yang ingin Anda jawab tentang Hindu itu? Apa yang ingin Anda jawab tentang Hindu? Satu kata saja. Agama. Oke. Ketika Anda dengar tentang nama Hindu, apa yang terbayang di benak Anda? Ya, candi. Karena itu melibatkan peradaban yang disebut candi. Nah, kelompok ini ketika Anda mendengar yang namanya Hindu, satu kata saja, apa yang Anda jawab? Kepercayaan. Benar. Nah, untuk kelompok ini, ketika Anda mendengar nama Hindu, nah, apa yang Anda jawab? Satu kata saja. Iya, ada teori. Dikasih tentang teori. Ya, oke. Jadi seputar itu nanti akan Anda analisis sebentar. Oke, saya akan putarkan videonya. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Assalamualaikum. Hai sahabat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini, kita akan membahas keuntungan Indonesia sebagai kepulauan maritim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Jauh sebelum orang-orang Eropa ke Nusantara, ternyata Kepulauan Nusantara sudah menjadi jalur perdagangan internasional loh. Karena letaknya sangat strategis, yakni terletak di antara dua benua dan dua samudera, maka Nusantara banyak disinggahi pedagang-pedagang dari Cina, India, Arab, dan masih banyak lagi. Selain itu, sumber daya alam yang subur menjadi incaran pedagang-pedagang asing untuk membeli rempah-rempah dan dijual kembali ke pasar internasional. Lantas, seramai apa sih jalur perdagangannya? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Definisi maritim. Maritim berasal dari kata maritimus, bahasa Latin yang artinya laut. Menurut KBBI, maritim adalah berkenaan dengan laut, berhubungan, menguntungkan. Sejarah mencatat bahwa sejak masa praaksara nenek moyang kita memiliki kemampuan berlayar menggunakan perahu bercandi. Letak geografis yang strategis dan kemampuan pelayaran yang mumpuni membuat masyarakat Nusantara semakin ahli dalam bidang pelayaran dan perdagangan di kancah internasional. Terbentuknya perdagangan internasional pada masa kuno. Dalam perdagangan internasional, letak geografis Nusantara sangat strategis karena berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan berada di antara dua samudera, yaitu Hindia dan Pasifik. Maka dari itu, Nusantara sering dilalui oleh dua pusat perdagangan di Asia, yaitu India dan Cina. Jika dilihat dari jalur perdagangan, pedagang-pedagang India dan Cina melakukan kontak perdagangan melalui Selat Malaka. Adapun jalur lain yaitu melewati pantai barat Sumatera melalui Selat Sunda, menyusuri Laut Jawa hingga ke Selat Makassar, lalu ke Maluku. Melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan, dua
Hindu Buddha di Indonesia. Berlabuhnya kapal-kapal dagang dari berbagai sejarah mencatat bahwa sejak masa praaksara nenek moyang kita memiliki kemampuan berlayar menggunakan perahu bercandi. Letak geografis yang strategis dan kemampuan pelayaran yang mumpuni membuat masyarakat Nusantara semakin ahli dalam bidang pelayaran dan perdagangan di kancah internasional. Terbentuknya perdagangan internasional pada masa kuno. Dalam perdagangan internasional, letak geografis Nusantara sangat strategis karena berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan berada di antara dua samudera, yaitu Hindia dan Pasifik. Maka dari itu, Nusantara sering dilalui oleh dua pusat perdagangan di Asia, yaitu India dan Cina. Jika dilihat dari jalur perdagangan, pedagang-pedagang India dan Cina melakukan kontak perdagangan melalui Selat Malaka. Adapun jalur lain yaitu melewati pantai barat Sumatera melalui Selat Sunda, menyusuri Laut Jawa hingga ke Selat Makassar, lalu ke Maluku. Melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan, dua bangsa tersebut menimbulkan penyebaran agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Setiap kelompok adalah menganalisis materi yang sudah disampaikan tadi sesuai dengan materi masing-masing kelompok. Contoh, untuk kelompok 1 materinya apa tadi? Materi apa tadi? Agama. Teori apa? Agama. Teori apa? Teori Hindu. teori Satria. Untuk kelompok 2 teori apa tadi? Teori Brahmana. Kelompok 3 teori apa tadi? Malaysia. Teori Waisa. Dan kelompok 4 teori apa tadi? Teori arus balik. Nah, saya akan berikan waktu untuk Anda. Perhatian semua, perhatian. Saya akan berikan waktu untuk semua kelompok. Ada waktu 20 menit untuk mengerjakan, mendiskusikan hasil analisisnya. Contoh, teori Satria. Mulai dari analisis apa itu teori Satria. Mulai ditulis ada kertas kos yang sudah Pak bagi. Mulai ditulis di situ. Referensi bahan ajar sudah Pak Guru bagi. Tinggal bagaimana caranya membuat satu kesimpulan. Kemudian kesimpulan itu akan dipresentasikan sebentar. Jelas semua? Ya. Oke. Akan dipresentasikan. Nah, selanjutnya ada waktu 20 menit ya. Oke. Untuk presentasi sebentar ini supaya tidak kaget atau apa. Itu yang akan tampil pertama itu adalah kelompok 1. Ya. Kelompok apa itu? Teori? Ya, Satria. Kemudian kelompok selanjutnya akan tampil kelompok berapa? 2. Teori apa namanya? Brahmana. Nah, selanjutnya kelompok 3. teori apa? Malaysia. Dan terakhir kelompok 4. Teori apa namanya? Arus balik. Anda harus kaji, diskusikan dengan teman kelompok. Apa itu teori arus balik? Apa kelebihannya? Apa kekurangannya? Oke, sekarang waktunya Anda mengerjakan. Perhatian untuk semua kelompok. Apabila ada yang kurang jelas, tolong ditanyakan ya. Ya. Diajukan tangan, diangkat tangannya. Ada? Ada yang kurang jelas? Kami kelompok 4 ingin bertanya. Oke, silakan nak, silakan. Soal video pembelajaran tadi kami merasa kurang. Apa boleh kami menerima di sumber lain atau dengan internet? Pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaan yang membuat kita untuk mengembangkan pengetahuan. Tidak terfokus pada satu permasalahan. Mencari permasalahan, jawaban alternatif yang lain. Nah, setelah tampilan slide tadi atau tampilan video pembelajaran, apabila kelompok-kelompok lain merasa kurang materinya, boleh gunakan referensi yang lain. Contoh buku yang sudah dibahas ya, kemudian internet, supaya nanti pada saat menjelaskan, memaparkan materinya, semua jelas. Seperti itu ya. Perhatian untuk semua kelompok. Waktu yang saya berikan untuk membuat rangkuman untuk bahan presentasi sebentar itu hanya 20 menit ya. 20 menit.
sekarang tinggal 5 menit lagi. 5 menit kemudian sudah ada kelompok yang akan tampil presentasi. Jelas semua? Perhatian untuk semua. Coba berdiri dulu. Kita akan memperagakan dengan ilustrasinya Pak Guru. Pak Guru punya apa yang Ya. bisa diperhatikan Pak Guru bisa? Ya. Semua? Ya. Oke. Sekarang tangan di depan. Oke, tangan di samping sambil gerakan. Tangan di belakang. Oke. Tangan di kepala. Tangan di perut. Kenapa? Oke, masih bagus ya, masih bagus. Terus tangan di perut. Oke, ulang lagi. Ulang lagi. Tangan di pipi. Tangan di hidung. Hidung. Ya. Masih fokus ya? Ya. Oke, bagus. Oke, silakan duduk kembali. Apa Guru sampaikan, Pak Guru ajak seperti itu melatih apa Anda perhatian atau fokus itu masih normal atau memang sudah tidak normal? Tidak, semua masih normal ya? Ya. Oke, terima kasih semua. Aplaus untuk semua dulu. Pembelajaran hari ini masih semangat? Ya. Sekarang waktu untuk membuat apa dulu namanya kesimpulan referensi untuk bahan diskusi sudah selesai. Sekarang kita akan masuk waktu untuk diskusi. Oke, untuk diskusi hari ini kita mulai dari kelompok 1. Perhatian untuk 3 kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan diperhatikan apa yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang teori kesatria yang akan disampaikan oleh Sapren Pak Wok. Waktu dan tempat Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Pertama-tama saya akan mempresentasikan hasil analisis kelompok 1 tentang materi teori kesatria. Yang pertama, melalui hasil tayangan video pembelajaran kami dan kelompok 1 mengambil satu kesimpulan bahwa dengan terjadinya perang di dataran India dan Cina pada saat itu sehingga menyebabkan raja-raja yang kalah dalam berperang, banyak prajurit melarikan diri sampai ke Nusantara untuk berlindung. Kedua, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh R.C. Majunanda. Ia berpendapat bahwa munculnya agama dan kerajaan Hindu di Indonesia disebabkan oleh peranan kaum kesatria atau prajurit India. Para prajurit India diduga mendirikan koloni-koloni di kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Namun teori kesatria yang dikemukakan oleh R.C. Majunanda tidak didukung oleh data yang memadai. Selama ini belum ada bukti arkeologis yang menunjukkan adanya ekspansi prajurit India ke Indonesia. dari kelompok 1. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke. Kami. Ya, silahkan. Atas kesempatan yang diberikan, mewakili teman-teman dari kelompok 2, saya ingin
ingin bertanya tentang materi yang sudah dipresentasikan di kelompok 1 terkait teori kesatria. Pertanyaan saya, jelaskan yang menjadi faktor kelemahan dari teori kesatria terkait proses masuknya agama Hindu ke Indonesia. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Saya akan menjawab dari pertanyaan. Kelemahan para kesatria tidak memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa sesuai yang diketahui oleh RC Majumdar bahwa teori kesatria tidak didukung oleh data yang menandai. Selama ini belum ada bukti arkeologis yang menunjukkan adanya ekspektasi prajurit India ke Indonesia. Oke, Terima kasih. Bapak Guru pertegas kembali ya jawaban tadi ya. Ya. Pertanyaannya, apa kelemahan dari teori kesatria? Nah, teman-teman dari kelompok 1 sudah menjawab. Ada salah satu kelemahan dari teori kesatria itu. Yang pertama, tidak ada bukti yang menjelaskan. Sudah lakukan penelitian, tapi tidak ada bukti yang menjelaskan bahwa teori kesatria itu benar-benar atau pernah masuk ke Indonesia. Ya, tidak ada satu bukti pun yang dapat membuktikan itu. Kemudian yang kedua, kaum kesatria itu tidak paham tentang bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Jadi otomatis untuk masuknya agama Hindu ke Indonesia, bahkan kesatria ini ada, tapi tidak benar-benar karena tidak ada bukti, berarti belum bisa belum bisa dipercaya. Seperti itu ya? Ya. Oke. Bagaimana? Kelompok 2 sudah bisa dipahami? Ya. Oke, sudah bisa dipahami. Oke, dikembalikan ke moderator kelompok 1. Dengan berakhirnya jawaban untuk pertanyaan kelompok 2, maka diskusi kelompok 1 selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya kita akan mendengar presentasi dari kelompok 2. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang teori Brahmana yang akan dibacakan oleh teman saya bernama Marcel Maruf. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi kami tentang teori Brahmana. Teori Brahmana adalah salah satu teori yang menjelaskan proses masuknya agama Hindu ke Indonesia. Teori ini berdasarkan pada penelitian sejarah, arkeologi, dan sumber-sumber tertulis. Itulah hasil presentasi kelompok kami. Silakan bertanya kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, beri aplaus dulu. Oke, untuk di bagian penutup, saya minta satu orang siswa untuk bisa menyimpulkan materi pembelajaran pada siang hari ini. Ada yang siap? Oke, silakan Adik Juwita. Kita akan menyimpulkan teori kesatria, yaitu kaum kesatria menunjukkan rasa semangat dalam berpetualang ke seluruh dunia. Kelemahan para kesatria tidak memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Oke, aplaus untuk adik-adik. Kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Adik Juwita tentang proses pembelajaran hari ini, saya akan menambahkan sedikit. Selain teori kesatria, kita mempelajari teori Brahmana, teori Waisa, dan teori arus balik, lengkap dengan kelemahan dan kelebihannya.
Mungkin pertemuan hari ini kita tutup dengan doa. Saya minta satu orang untuk bisa memimpin doa sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari. Mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian proses pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih untuk semua partisipasi dari semua siswa, teman sejawat, Bapak Kepala Sekolah, pimpinan SMK Negeri 1 Batu Moito. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan sudah hadir di tempat ini. Saya akhiri proses pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.